Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Adi Damayanti, NPM 18012010152. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang etika negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Mereka yang melakukan negosiasi ini biasanya disebut dengan negosiator. Nah, sekarang kita membahas tentang etika. Etika adalah suatu standar sosial yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Tujuan dari diadakannya etika adalah untuk membedakan kriteria atau standar yang berbeda untuk menilai dan mengevaluasi tindakan-tindakan negosiator dalam bernegosiasi. Pelaksanaan negosiasi yang berjalan dengan benar dan sesuai etika akan memperlancar proses negosiasi pada masa yang akan datang apabila melakukannya dengan pihak yang sama. Sebagai contoh mudah yang menjadi cerminan etika negosiasi yaitu jenis pakaian yang digunakan dalam negosiasi. Apakah pakaian tersebut termasuk pakaian resmi atau tidak? Karena baju atau pakaian yang digunakan oleh para negosiator maupun para pejabat tinggi memiliki potensi penilaian bagi para negosiator lain. Tidak hanya kredibilitas yang dimiliki oleh para negosiator saja, tetapi etika berbusana juga menjadi etika lainnya yang dibutuhkan dalam bernegosiasi. Apa sih manfaat dari etika negosiasi? Setiap aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan tata cara atau menghormati etika yang berlaku akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain yang terlibat. Sama halnya dengan negosiasi, para negosiator diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan etika sehingga proses negosiasi yang berjalan dapat efektif serta terintegritas. Etika bernegosiasi dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ada yang pertama, aspek persuasi, aspek komunikasi, aspek informasi, dan aspek bahasa. Yang pertama, diawali dengan gaya persuasif yang digunakan oleh para negosiator juga turut mempengaruhi negosiasi. Karena gaya persuasi tersebut berkaitan dengan bagaimana cara negosiator menyampaikan pesan. Singkatnya, negosiator perlu berhati-hati dalam membangun pesan yang mempengaruhi pihak lain. Gaya penyampaian seorang negosiator berperan andil dalam negosiasi, karena ialah kunci dari keberhasilan negosiasi dan merupakan cerminan dari negara asal mana ia dikirimkan apabila negosiasi yang berlangsung merupakan negosiasi yang berstandar internasional. Faktor kedua yang menjadi penentu etika negosiasi adalah peran komunikasi. Berbagai saluran komunikasi seperti kesempatan bagi kedua pihak untuk berkomunikasi di luar negosiasi formal akan membantu negosiator mengklarifikasi komunikasi formal atau bertukar informasi jika saluran-saluran formal terganggu. Setiap negosiator diwajibkan pula untuk memahami komunikasi yang terjadi dalam negosiasi, karena seringkali bagi anggota-anggota lain dalam tim negosiasi mengenali keambiguan dan kemacetan dalam komunikasi. Keambiguan komunikasi dalam negosiasi dalam mengirimkan pesan-pesan yang tidak jelas selama negosiasi dapat membingungkan pihak lain dan seburuk-buruknya mengancam pihak lain. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam etika negosiasi sangat butuh untuk perhatian dan keahlian bagi masing-masing negosiator. Selanjutnya, informasi menjadi kumpulan data yang dibutuhkan dalam setiap negosiasi. Karenanya, informasi yang dibutuhkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertukaran informasi yang efektif mendorong pengembangan solusi negosiasi yang baik, supaya pertukaran informasi yang diperlukan dapat terjadi.
para negosiator harus bersedia untuk mengungkap tujuan mereka sebenarnya apa dan mendengarkan satu sama lain secara seksama. Tersedianya informasi dalam negosiasi tidak cukup untuk mewujudkan negosiasi yang beretika. Namun, seperti yang terakhir ini, bahasa juga menjadi kemampuan lain yang wajib dimiliki bagi setiap negosiator. Pertimbangan kejelasan dan intensitas bahasa sangat diperhatikan dalam setiap negosiasi, karena dapat memberikan dampak yang besar terhadap persuasinya. Bahasa yang digunakan dalam negosiasi haruslah menggunakan bahasa yang resmi. Sangat dilarang keras bagi para negosiator untuk menggunakan bahasa sehari-hari dalam mencari keputusan negosiasi. Sebagai contoh, Organisasi Internasional PBB mengatur penggunaan bahasa resmi yang digunakan untuk komunikasi bagi setiap anggota. Bahasa Inggris contohnya, merupakan bahasa wajib bagi setiap sidang maupun konferensi yang dilakukan setiap negara dalam PBB. Selanjutnya, ada 4 pendekatan yang merupakan dasar untuk melakukan praktik etika dalam bernegosiasi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan En-Rousseau Ethics. Pendekatan ini memiliki arti yaitu kebenaran sebuah tindakan ditentukan oleh pertimbangan konsekuensi. Di sini, individu melakukan apapun yang ia perlukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk berbohong mengenai pembeli alternatif. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah duty ethics, yang artinya kebenaran sebuah tindakan ditentukan oleh pertimbangan obligasi untuk menentukan prinsip dan standar secara umum. Di sini, individu mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Pendekatan yang ketiga yaitu social contract ethics, yang memiliki arti kebenaran sebuah tindakan ditentukan oleh aturan dan norma dalam masyarakat. Di sini, individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jadi, jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. Untuk pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan personalistic ethics, yang artinya kebenaran sebuah tindakan ditentukan oleh konsesi seseorang. Personal ethics bisa didefinisikan kebenaran suatu tindakan didasarkan pada suara hati dan standar moral seseorang. Di sini individu akan mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Selanjutnya ada jurus-jurus dalam negosiasi yang bisa dijadikan acuan oleh negosiator. Yang pertama, membuat target negosiasi. Untuk melakukan negosiasi harus memiliki target dan goal yang ingin dicapai dalam negosiasi. 2. Melakukan riset. Pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Yang ketiga, fokus pada tujuan negosiasi. Harus ada batasan dalam pembahasan negosiasi. Jangan sampai keluar dari topik utama yang ingin dibahas. Selanjutnya, menyiapkan win-win solution. Apabila negosiasi berjalan alot namun belum menemukan kesepakatan, maka negosiator dapat menawarkan solusi yang juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari dalam negosiasi. Yang pertama, selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. Yang kedua, tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain.
Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok permasalahan. Yang keempat, mudah menyalahkan orang lain. Yang kelima, emosional dan mudah marah. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.